Bab 460. Tidak bisa. Pergelangan tangan warrior yang bergerak, dan kotak pedang biru muncul di tangannya. Detik berikutnya, 4 pedang naik ke langit dari dalam kotak pedang, dan kemudian berubah menjadi 4 sinar pedang yang menembak ke arah pria paruh baya dan Matano Beiming. Tapi kulit warrior yang pucat, tubuhnya gemetar hebat, dan dia hampir jatuh langsung ke tanah. Keempat gagang senjata Dao didesak dengan sekuat tenaga sekaligus, sehingga energi hitam di tubuhnya langsung tersedot bersih, tanpa sisa sedikitpun. Seperti halnya pedang langit dan bumi, meski kekuatan formasi pedang ini mengerikan, namun konsumsinya juga sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat dan armor Raja Manusia, dia tidak akan berani menggunakan formasi pedang yang menakutkan ini dan pedang langit dan bumi itu. Senjata Dao. Melihat adegan ini, mata pria paruh baya itu menyusut, dan penghinaannya segera disingkirkan, dan wajahnya menjadi serius. Dengan tangan kanannya menghadap keempat pedang itu, dia berteriak, "Penjara ruang." Setelah kata-kata itu jatuh, keempat pedang itu langsung membeku di tempatnya. Namun, sesaat, keempat pedang itu langsung menembus penghalang ruang angkasa dan menembak ke arah pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya itu berubah, tangan kanannya tiba-tiba mengepal, dan kemudian dia membenturkan 4 pedang dengan tangannya, jurus auman harimau. Seekor harimau raksasa energi dengan panjang lebih dari 10 kaki tiba-tiba muncul di lapangan. Harimau raksasa itu mengangkat kepalanya dan berteriak, lalu, seperti harimau lapar, bergegas menuju 4 pedang. Cici. Dalam tatapan ngeri pria paruh baya itu, pedang 4 tangan dengan mudah melewati tubuh harimau raksasa energi itu. Harimau raksasa energi menghilang, dan pedang 4 tangan datang ke pria paruh baya. Pedang 4 tangan berhenti sedikit. Pada saat berikutnya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di tempat pria paruh baya itu berdiri, sangat mempesona. Tidak. Dalam cahaya pedang, teriakan pria paruh baya itu datang. Cahaya pedang menghilang, dan setumpuk daging cincang muncul di lapangan. Melihat adegan ini, Matano Beiming di samping tertegun sejenak, lalu berbalik dan berlari ke arah perkumpulan Master Rune sambil berteriak, "Guru tolong, guru tolong." Ih! Desahan terdengar di lapangan, dan kemudian seorang lelaki tua mengenakan jubah Master Rune hitam muncul di samping Matano Beiming. Orang tua itu memandang Matano Beiming yang wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru sudah lama memberitahumu bahwa kamu harus mengubah sifatmu, atau kamu akan menendang pelat besi cepat atau lambat, tetapi kamu tidak percaya. Sekarang, kamu menderita." "Guru, tolong." Murid hanya mengucapkan beberapa patah kata mengenai wanita di sebelahnya, ingin mengundang mereka masuk ke perkumpulan Master Rune. Tetapi aku tidak tahu bagaimana membuat marah warrior yang ini. Dia membunuh tetua Hei, membunuh ayahku barusan. Guru, kamu harus memberiku keadilan. Matano Beiming berpegangan erat pada kaki lelaki tua itu, dan menunjuk ke warrior yang sambil menangis. Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah, dan kemudian menatap warrior yang dan berkata, "Warrior yang, dia adalah satu-satunya murid aku, bisakah kamu melihat mukaku dan mengampuninya kali ini?" "Tidak." Warrior yang membawa kotak pedang biru di punggungnya, memegang pedang Kong Sun dan perlahan berjalan menuju Matano Beiming, berkata, dengan kebijaksanaan senior, seharusnya Bida membedakan apa yang dia katakan benar atau salah. Karena sudah jelas, senior masih memilih untuk melindunginya. Alasan mengapa orang ini berani tidak bermoral juga seharusnya ada tanggung jawab senior juga. Memandang bahwa senior dan guruku Sandy Lin adalah perkumpulan Master Rune, senior,
kamu kembali ke perkumpulan Master Rune. Apakah benar-benar tidak ada kemungkinan? Lelaki tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Tidak. Warrior yang berkata pelan. Orang-orang seperti Matano Beiming harus dibunuh. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan berperilaku baik di masa depan, bahkan jika pihak lain benar-benar berubah dan berperilaku baik, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena pihak lain harus mati, dia tidak akan berubah pikiran hanya bukan pihak lain ingin bertobat atau alasan lainnya. Saat pihak lain melecehkan Clara Xiao, pihak lain harus mati. Bagaimana jika aku ingin melindunginya? Pria tua itu menatap lurus ke arah warrior yang. Kalau begitu senior mati bersama dengannya. Warrior yang berpikir, dua pedang naik ke langit, melayang di atas lelaki tua itu. Dengan pulihnya batu energi tingkat unggul, selama dia berbicara, energi hitamnya sedikit pulih. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya mengaktifkan keempat pedang, masih mungkin untuk mengaktifkan dua dari mereka. Wajah lelaki tua itu masam, dan kemudian aura mengerikan melonjak dari tubuh lelaki tua itu. Master alam bangsawan. Berhenti. Tepat pada saat ini, sesosok muncul dari perkumpulan Master Rune, dan dalam sekejap mata, itu datang di antara warrior yang dan lelaki tua itu. Yang datang adalah Sandy Lin, guru dari warrior yang. Graham Sen, apakah kamu mencoba menggertak yang kecil dengan kesenioran? Sandy Lin memelototi lelaki tua itu. Mengganggu yang kecil dengan kesenioran. Lelaki tua bernama Graham Sen mencibir dan berkata, Sandy Lin, ini sepertinya salah. Muridmu ini bisa membunuh alam bangsawan. Tidakkah kamu melihat dua mayat di sebelahnya? Dua orang alam bangsawan dibunuh oleh muridmu. Aku bertarung dengannya, tidak bisa memutuskan siapa yang senior atau yang kecil. Melihat mayat tetua Hei dan ayah Matano Beiming itu, kelopak mata Sandy Lin melonjak. Dia tidak menyangka kekuatan muridnya begitu mengerikan sehingga bahkan master alam bangsawan bisa dibunuhnya. Setelah terdiam beberapa saat, Sandy Lin memandang warrior yang dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang pertama bicara, jika guru ingin minta aku mengampuni Matano Beiming, maka tidak perlu mengatakannya. Dia melecehkan Clara, itu sudah menyentuh batas kesabaranku, nyawanya. Aku inginkan. Karena itu, tolong guru jangan bicara, agar tidak melukai hubungan kita guru dan murid demi orang luar. Setelah mendengarnya, Sandy Lin terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, baiklah, aku tidak peduli tentang itu. Orang tua Graham Sen, jika kamu benar-benar ingin mati, kamu bisa melakukannya. Aku dapat menjamin bahwa perkumpulan Master Rune tidak akan pernah berdiri di sisimu. Bahkan jika kamu terbunuh, perkumpulan Master Rune tidak akan membalas muridku, bukan karena aku. Adapun alasannya, kamu seharusnya memahaminya. Saat ini, di belakang warrior yang adalah Kaisar Si dan Kaisar Monster. Dengan dua dewa besar ini, bahkan perkumpulan Master Rune tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Lebih jauh lagi, dengan bakat warrior yang sendiri, biarpun dia tidak bisa menjadi pendekar dunia yang tak terkalahkan seperti leluhur pendiri sekte pedang di masa depan, setidaknya dia pasti seorang master yang tiada taranya. Rune Master Guild tidak akan menyinggung orang berbakat seperti itu yang memiliki pendukung. Wajah Graham Sen sedikit berubah, dia baru ingat Kaisar Monster dan Kaisar Si berdiri di belakang warrior yang. Dengan dua kekuatan ini, perkumpulan Master Rune pasti tidak akan melawan warrior yang untuknya. Bagaimanapun juga, perkumpulan Master Rune tidak akan menyinggung Kaisar Monster dan Kaisar Si. Selain itu,
warrior yang juga memiliki orang dia di perkumpulan Master Rune ini. Jika dia menghadapi warrior yang ini, maka dia benar-benar sendirian. Jangan katakan apakah dia bisa melawan warrior yang, bahkan jika dia bertarung, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun pada warrior yang. Lagi pula, dengan Sandilin di sini, tidak mungkin dia bisa membunuh warrior yang. Hanya saja Matano Beiming adalah satu-satunya muridnya, dan dia benar-benar tidak mau menyerah seperti ini. Tiba-tiba, wajah Graham Sen santai, dia melihat ke langit, dan dia lega, dia akhirnya tidak perlu khawatir akan depresi. Pada saat ini, warrior yang dan Sandilin juga melihat ke langit, dan jarak puluhan meter tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah mewah perlahan berjalan mendekat dari ruang itu. Master Alam Bangsawan tingkat 9. Yunaedi Beiming, jika kamu tidak datang, cucumu akan mati. Graham Sen mendengus dingin sambil menatap pengunjung. Matano Beiming sepertinya melihat penyelamat, dan langsung berlari ke arah Yunaedi Beiming, berkata, "Kakek, jika kamu tidak datang, cucu akan mati di tangan warrior yang." "Kakek harus membelaku, ayahku sudah mati, dan tetua Hei sudah mati. Warrior yang inilah yang membunuhnya. Kakek harus balaskan dendam mereka." Yunaedi Beiming melirik kedua mayat di samping, lalu menatap warrior yang, dan berkata, "Kaisar Pedang, kamu telah membunuh dua alam bangsawan di keluarga Beiming aku, bukankah kemarahanmu seharusnya sudah mereda? Sepertinya kamu ingin menyelamatkan nyawanya." Warrior yang berkata pelan. Yunaedi Beiming menyipitkan matanya dan berkata, "Sepertinya Kaisar Pedang tidak berniat membiarkan cucuku hidup." Jika ini masalahnya, Yunaedi Beiming hanya bisa meminta nasihat Kaisar Pedang. Minta saran pada dirinya. Setelah mendengarnya, warrior yang tertawa terbahak-bahak, orang ini cukup berkulit tebal. "Kakak Beiming, tantang alam spiritual dengan kekuatan kelas 9 alam bangsawan, bukankah ini agak tidak masuk akal?" kata Sandilin dengan sungguh-sungguh. Yunaedi Beiming berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk orang lain, aku secara alami tidak akan begitu tak tahu malu, tapi Sandilin kamu seharusnya tahu kekuatan muridmu. Dengan kekuatan satu orang membunuh beberapa master alam bangsawan Istana Bunga, di antaranya ada juga alam bangsawan ke-9. Karena itu, aku merasa bahwa aku tidak menindas yang kecil." Bang! Sayap pedang Jouyu tiba-tiba muncul di belakang warrior yang. Aura ribuan mil. Dengan teriakan keras, warrior yang tiba-tiba menghilang dari tempat di mata semua orang di lapangan. Saat berikutnya, semua orang hanya mendengarkan suara mencibir, dan kepala Matano Beiming di bawah Yunaedi Beiming terbang langsung keluar, seperti air mancur darah tumpah keluar. Warrior yang kembali ke posisi semula, memegang pedang Kong Sun, menatap Yunaedi Beiming yang masih shock, dan berkata, "Tentu saja, sifat anak sama dengan ayahnya, kalian kakek, anak dan cucu benar-benar sama sifatnya. Aku benar-benar tidak ingin terus berbicara omong kosong dengan kalian. Orangnya sudah aku bunuh, sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mencari kematian." Setelah sadar kembali, seluruh wajah Yunaedi Beiming tiba-tiba terdistorsi. Dengan gerakan tubuhnya, dia datang ke warrior yang dan menghantam warrior yang. Ruang terdistorsi dan berubah bentuk di telapak tangannya. Kekuatan meledak ke arah warrior yang dari telapak tangannya. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya saat hendak menggunakan domain pedang. Pada saat ini, Sandilin muncul di depannya. Sandilin membanting telapak tangannya. Dengan keras, Sandilin bertabrakan dengan telapak tangan Yunaedi Beiming. Tiba-tiba terjadi kekerasan gemetar,
dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Sandilin, apakah kamu akan menjadi musuh keluarga Beiming aku? Yunaedi Beiming menatap Sandilin dengan ekspresi muram. Menjadi musuh. Sandilin mendengus dingin, dan berkata, kamu bisa bilang begitu, Yunaedi Beiming, kamu dengan berani menggertak muridku di depanku dengan kekuatan alam bangsawan, bagaimana aku Sandilin bisa mentolerirmu? Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, ayo serang. Oke. Beiming sangat marah, dan hendak melakukannya. Pada saat ini, ujung pedang tiba-tiba muncul 1 inci di antara alisnya. Pupil mata Yunaedi Beiming menyusut dengan keras, dan sosoknya tiba-tiba melintas, lolos dari pedang ini dalam sepersekian detik. Leluhur yang baik, sudah membunuh putra dan cucumu, biarkan aku membunuhmu juga. Di bawah, raungan warrior yang terdengar. Bukannya warrior yang kejam, tetapi warrior yang tahu bahwa sejak permusuhan telah terbentuk, wajar untuk membunuh mereka semua. Selain itu, izinkan untuk bertanya, jika bukan karena warrior yang memiliki sedikit kekuatan dan pendukung, bagaimana nasibnya, Clara Xiao dan Feni? Warrior yang bukan orang yang optimis, dia akan memikirkan yang terburuk. Bersambung.